Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai protein. Seperti pada gambar, lihat ada beberapa contoh protein dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada kacang-kacangan, ada daging, ada telur di situ, bahkan di sini rambut juga ada proteinnya. Nah, kita lihat KD-nya. Menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul. Ini juga termasuk makromolekul. Kenapa disebut makromolekul? Karena protein itu dibentuk dari monomer asam amino. Ini IPK-nya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ini adalah rumus struktur dari asam amino sederhana. Nah, asam amino ini tadi kita gabungkan dengan asam amino yang lain. Ini kan tadi disebut juga dia monomernya. Jadi monomer itu asam amino dengan asam amino kita gabung. Ketika kita gabung dia ini C dengan N ini ketemu. C dengan N tangannya jadi nyatu di sini, sedangkan OH dari asam amino yang sebelah kiri lepas, H dari asam amino yang sebelah kanan ini juga lepas, membentuk H2O. Nah, ikatan yang terjadi antar asam amino dengan asam amino ini disebut dengan ikatan peptida. Nah, setelah dia terikat, maka ini dia akan menjadi protein. Nah, ini yang di sebelah kanan, OH ini, dia bisa lepas lagi apabila dia ketemu lagi dengan asam amino. Begitu seterusnya, bisa panjang asam aminonya, bisa nyampe sampai sekitar berapa ratus, 600-an juga nyampe asam aminonya ketika kita gabung. Maka dia disebut juga dengan polimer, gitu ya. Nah, baik. Di sini dicontohkan pembentukannya ya jika kita mempunyai beberapa utas mie yang sama panjang, nah kita coba menggulung ya, menggulung mie itu dengan pola yang agak kompleks kita gulung-gulung. Nah, apabila kita sudah memperoleh bentuk 3 dimensi yang identik, maka hal itulah kira-kira terjadi pembentukan pada protein membentuk ikatan peptida ini tadi ya. Itu cara terbentuknya. Oke, ini contoh dari asam amino ya. Ada yang disebut dengan asam 2 amino propanoat. Ini kalian bisa hitung ada 3 C-nya propanoat ya, disebut dengan asam 2 amino propanoat atau nama lainnya itu adalah alanin. Terus ini ada yang namanya fenilalanin atau kita nama kimianya itu asam 2 amino 3 fenil propanoat. Nah, fenil ini tadi ada benzen kan. Nah, benzennya ini sebagai cabangnya ya. Maka dia disebut asam 2 amino 3 fenil propanoat atau disebut dengan fenilalanin. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya valin, tapi nama kimianya adalah asam 2 amino 3 metil butanoat. Bisa dihitung di sini C-nya ada 4 ya. 1 2 3 4 ya. Nah, di sini menggunakan amino ada NH2. Iya, di sini ada lesin, kalian bisa hitung ini ada karbonnya 1 2 3 4 5. Ini kita tinggal dikasih nama kimianya. Ada isolesin contohnya. Nah, terus sifat protein yang pertama itu adalah ionisasi. Nah, seperti asam amino, protein yang larut dalam air ini akan membentuk Zwitter ion, maka dia disebut dengan ionisasi. Zwitter ion itu artinya dia membentuk 2 ion, ada ion positif dan ion negatif. Nah, ion negatifnya dari mana? Dari ini tadi kan ujungnya OH. H-nya lepas, H itu kan bermuatan positif. Karena muatan positif yang lepas, maka dia menjadi bermuatan negatif. Sedangkan di sini ini tadi asalnya adalah NH2. NH2 karena dia menerima H+, maka dia menjadi NH3+. Nah, jadi dalam satu senyawa ini, dia memiliki 2 ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Maka dia membentuk Zwitter ion. Berikutnya ada yang dinamakan denaturasi ya. Denaturasi ini apa ya? Kerusakan dari struktur protein. Strukturnya yang rusak gitu ya. Nah, faktor-faktor yang membuat denaturasi protein ini diantaranya adalah karena suhu tinggi atau pemanasan. Seperti pada telur ya, ketika kita panaskan dianya berubah menjadi padat dan dia nggak bisa balik lagi ya. Nggak bisa balik lagi menjadi seperti telur yang mentah gitu. Jadi dia dikatakan kerusakan strukturnya yang rusak, tapi bukan proteinnya yang rusak ya.
Berikutnya adalah karena keasaman. Apabila perubahan pH yang ekstrim, dia juga rusak strukturnya. Ada juga karena adanya zat kimia, bisa karena alkohol, karena deterjen, atau karena urea. Atau karena gerakan mekanik, ada guncangan. Ya. Terus bisa juga adanya ion logam berat yang mengenai protein tersebut. Selanjutnya ada yang dinamakan viskositas. Itu merupakan tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antar molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir. Nah, protein dengan rantai molekul yang panjang mempunyai viskositas yang lebih besar daripada protein yang berbentuk siklis. Viskositas atau kekentalan tergantung pada jenis, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan dari suatu protein. Yang keempat, yaitu ada yang dinamakan kristalisasi protein. Ini dilakukan dengan cara penambahan garam amonium sulfat atau natrium klorida pada larutan protein dengan mengatur pH pada titik isoelektriknya. Nah, bisa juga dilakukan dengan penambahan aseton atau alkohol dalam jumlah tertentu. Yang kelima itu adalah sistem koloid. Ukuran protein yang besar dapat membentuk koloid apabila dilarutkan dalam air. Jadi koloid itu kan ukuran yang antara ukurannya lebih besar dari larutan. Nah, larutan protein ini tidak dapat menembus membran. Ukuran partikel juga tidak cukup besar sehingga tidak dapat mengendap secara alami. Itu dinamakan ukuran koloid. Jadi dia tidak mengendap dan tidak menembus membran semi permeabel. Itu yang dapat disampaikan mengenai protein. Baik, dicukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.